Salam profit untuk semua trader base. Konsep follow trend adalah teknik simple yang cocok untuk pemula karena mudah dipelajari, cuma pakai arah, break support atau resisten. Dengan konfirmasi entry-nya yaitu menggunakan setup CB1 atau dominan. Untuk paham setup CB1 atau dominan, teman-teman bisa ke price materi karena di price materi ada video detailnya atau video basicnya mengenai setup CB1 atau dominan. Kali ini saya akan trading di market gold lagi. Arah awal saya pakai time frame 15 menit yang terlihat di sini market break support atau dalam bentuk setup sell CB1 break. Artinya arahnya adalah sell. Kalau arahnya adalah sell, maka kita wajib untuk mencari setup sell aja. Berikutnya kita turunkan time frame ke time frame 5 menit. Di sini market juga dalam arah sell. Ke support atau resisten terakhir yang breaknya adalah support. Tapi di sini masih belum ada pola SS dan SE. Maka saya akan turunkan time frame lagi ke time frame 1 menit. Kalau di time frame 5 menit ini ada pola SS, maka kita jangan ke time frame 1 menit untuk entry. Tapi karena di time frame 5 menit ini belum ada SS, maka kita akan turunkan time frame ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menit market ada buat SS by CB1 break yang dimatikan oleh SS sell CB1 break juga. Apa itu SS? SS adalah setup sinyal. Setup ini terbentuk melawan arah tren. Kita tahu di time frame 15 menit dan di time frame 5 menit dalam arah sell, maka setup ini akan kita abaikan karena melawan arah di time frame yang sudah kita tentukan. Dan kita sebut sebagai setup sinyal atau sebagai sinyal aja. Kita abaikan setiap SS yang terbentuk. Lalu ada SE atau setup entry. Setup ini terbentuk searah dengan tren. Kita tahu sebelumnya di time frame 5 menit dan di time frame 15 menit dalam arah sell, dan itu udah kita tentuin di awal. Dan setup ini kita sebut sebagai setup entry. SS dan SE di sini sama dalam bentuk setup CB1 break. Kita akan bahas syarat setup by CB1 break, yaitu saat harga turun ada candle bull di break oleh candle bull. Candle bull ini merupakan candle CB1-nya dan candle bull ini adalah candle break-nya atau candle konfirmasinya. Sedangkan untuk setup sell CB1 break, saat harga naik ada candle bear di break oleh candle bear. Dua candle bear ini bukan merupakan CB1 karena syarat untuk candle CB1 minimal 3 candle dari IP. Candle bear ini ketiga juga, tapi bukan merupakan CB1 karena masih sama dengan candle bear kedua ini. Kecuali candle bear kedua ini dalam bentuk candle bull, maka candle ketiga ini bisa kita gunakan sebagai candle CB1. Karena dua candle bear ini tidak masuk dalam syarat setup sell CB1 break atau tidak termasuk dalam candle CB1, maka candle CB1 yang akan kita gunakan adalah candle di bawahnya, yaitu candle bear ini. Dan candle bear ini adalah candle konfirmasinya. Lalu gunakan garis Fibonacci. Saya akan entry sell di sini. Berikutnya wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Sedangkan untuk target take profitnya yaitu di kisaran level Fibo 161. Level Fibo 161 ini memiliki win rate yang cukup tinggi karena harga biasanya akan sangat mudah untuk sampai ke level Fibo 161. Cuma kalau kita dapat entry-nya di level Fibo 100, risk rewardnya jadi kurang baik. Maka kalau teman-teman pengen dapat win rate yang tinggi di level Fibo 161 dan mendapatkan risk dan reward yang baik, usahakan untuk entry-nya hanya di level Fibo 50 atau di level Fibo 61 aja. Karena kalau kita dapat entry di kisaran level Fibo 50, secara risk reward kita udah dapat 1:2. Kalau kita lihat di sini, setelah arah sell di time frame 15 menit baru terbentuk, maka merupakan peluang terbaik karena SS SE yang terbentuk di awal setelah break support atau resisten
biasanya akan pergi jauh lebih dari 261 atau lebih dari level Fibo 261. Kita bisa menargetkan misalnya ingin tamak ke target berikutnya, maka kalau kita dapat entry di awal kita bisa targetkan di level Fibo 423. Di time frame 15 menit masih arah sell dan di time frame 5 menit juga masih dalam arah sell. Tapi di time frame 5 menit ini market belum ada SS dan SE. Lalu di time frame 1 menit market ada buat SS buy dominant break yang dimatikan oleh SS sell CBM break dan harga turun cukup dalam. Itu kenapa saya selalu menyarankan untuk entry di SS dan SE yang pertama terbentuk atau yang terdekat dengan break support atau resisten yang kita jadikan sebagai arah. Di sini kalau teman-teman jeli ada banyak SS dan SE yang terbentuk dan saya ambil SS dan SE di sini walaupun cukup jauh dari break support, tapi saya coba entry di sini karena saya dapat entry-nya di level Fibo 50. Saat ini harga merespon dan sudah turun ke level Fibo 100. Level Fibo 100 ini bisa dijadikan target awal atau take profit pertama untuk yang entry-nya di level Fibo 50. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya dengan harga turun ke level Fibo 161. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga saat ini, market merespon setupnya dengan harga turun ke level Fibo 161 sekaligus men-trigger target take profitnya. Dan di sini saya profit. Kalau kita pakai arah di time frame 15 menit yang dalam kondisi trending, maka kita akan menemukan ada banyak pola SS dan SE terbentuk. Kalau kita lihat di sini, ada 5 pola SS dan SE terbentuk dan semuanya valid karena semuanya masih searah semua. Trik ini sangat mudah karena konsepnya adalah follow trend, jadi siapapun pasti bisa mempelajarinya dengan sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Di teknik follow trend, menentukan arah adalah hal yang paling mudah karena kita hanya menentukan arahnya dengan melihat break support atau resisten yang terakhir. Sedangkan untuk entry-nya SS dan S ini wajib dalam pola setup CB1 atau dominan. Ini yang cukup sulit karena wajib dipahami dan kudu teliti karena ada pola candle yang mirip dengan CB1 tapi bukan CB1. Jadi sekali lagi buat teman-teman pahami dulu setup CB1 atau dominan, jangan sampai keliru untuk menentukan setup. Karena menentukan setup ini merupakan modal awal kita untuk membaca market dan mendapatkan peluang untuk entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.